Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab As-Siyam karya Al-Imam Al-Tirmidzi rahimahullah taala yang sudah diringkas oleh Al-Faqir Al-Arabi hafizahullah taala, dan kita sudah sampai pada bab tentang puasa Muharram, hadis yang ke-50, bahwasanya puasa sunnah yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa Muharram. Kita lanjutkan hadis yang ke-51. Wa qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Aliyin, dari Ali, annahu, bahwasanya Ali, sa'alahu rajulun, bertanya kepadanya seorang laki-laki. Faqala, maka dia berkata, ayyu syahrin, bulan apa, ta'muruni, yang Anda perintah saya, an asuma, untuk puasa, ba'da syahri Ramadana, setelah bulan Ramadan. Qallahu, berkata kepadanya Ali, ma sami'tu, aku tidak mendengar, ahadan, seorang pun, yas'alu, yang bertanya, an hadza, tentang ini, illa, kecuali, rajulan, seorang laki-laki dewasa, sami'tuhu, yang aku mendengarnya, yas'alu, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana, sedangkan saya, qa'idun, duduk, indahu, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka orang itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyu syahrin, bulan apa, ta'aruni, engkau perintah saya, an asuma, untuk puasa, ba'da, setelah syahri Ramadan, bulan Ramadan. Qala, beliau bersabda, in, jika kunta sha'iman, adalah kamu ingin puasa, ba'da syahri Ramadana, setelah bulan Ramadan, fasumil Muharram. Ini tertulis fasumu, salah ya, mestinya fasumil Muharram, maka puasalah pada bulan Muharram. Kenapa? Fa innahu, karena sesungguhnya bulan Muharram adalah syahrullahi, bulannya Allah. Fihi, di dalam bulan Muharram, yaumun, ada satu hari yang agung, taba fihi, yang Allah memberikan tobat padanya, ala qaumin, kepada suatu kaum, wa yatubu fihi, dan Allah akan memberikan tobat pada hari tersebut, ala qaumin akharin, kepada kaum yang lain. Hadis ini derajatnya dha, yaitu dhaif. Hadis ini meskipun dhaif, tetapi isinya sudah terwakili oleh hadis sebelumnya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kita puasa sunnah di bulan Muharram. Kemudian dalam hadis ini ada istilah syahrullah, bulannya Allah. Ini juga istilah yang sahih, karena hadis yang sebelumnya sahih menyebut bulan Muharram sebagai bulannya Allah. Pada hadis yang ke-50 ada istilah Syahrullahil Muharram. Nah, maka istilah ini tidak dhaif. Ini sahih berdasarkan hadis sebelumnya. Dan itu sudah kita bahas kemarin. Bulan itu semuanya diciptakan oleh Allah, tetapi bulan Muharram disebut bulannya Allah itu untuk menunjukkan keistimewaannya. Sebagaimana istilah naqatallah pada surat Asy-Syams ayat 13. Berkatalah kepada mereka Rasulullah, yaitu Nabi Saleh, naqatallahi, jagalah ontanya Allah, jangan mengganggu. Semua ontanya Allah, karena Allah yang menciptakan. Tapi ontanya Nabi Saleh disebut onta Allah karena keistimewaan padanya. Demikian juga ada istilah Baitullah, rumahnya Allah. Fi buyutin adinallah, pada rumah-rumah yang Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk ditinggikan. Ini maksudnya adalah masjid. Nah, masjid itu istilahnya Baitullah, rumah Allah. Kenapa? Karena ini adalah keistimewaan. Ya, semua rumah itu milik Allah. Rumah kita juga milik Allah, karena berada di buminya Allah.
Tapi disebut rumah Allah masjid ini karena keistimewaan pada masjid yang tidak ada pada bangunan-bangunan yang lain. Adapun di sini tadi ada kata-kata yaumun, ya, satu hari yang agung. Kenapa saya artikan agung? Karena di sini ada tanwin, yaumun. Ya. Satu kata benda ditutup dengan tanwin. Ini namanya isim nakirah. Nah, kaidahnya jangan dilupakan at-tankir lit-ta'zim. Penggunaan isim nakirah untuk menunjukkan agung, yaumun, hari yang agung, hari yang istimewa. Ini hari apa? Tampaknya yang dimaksud adalah hari Asyura. Karena dari satu bulan Muharram itu yang paling afdal adalah tanggal 10-nya, yaitu hari Asyura. Dari mana taunya bahwasanya hari Asyura paling afdal? Dari bulan Muharram, dari hadis-hadis tentang puasa Asyura yang insya Allah nanti akan lewat pada kita. Kita lanjutkan. Bab ma jaa, bab riwayat yang datang fi shaumi yaumil Jum'ah, tentang puasa di hari Jumat. Hadis 52. Wa an Asimin an Zirrin an Abdillah qala, karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu, berpuasa, min ghurrati, dari pertengahan, kulli syahrin, setiap bulan, thalathata ayyamin, 3 hari. Wa qallama, dan jarang, kana adalah, yuftiru, beliau berbuka, yaumal jumu'ah, pada hari Jumat. Hadis ini mengandung 2 masalah. Masalah yang pertama, disunnahkannya puasa ayyamul bid. Itulah makna ghurrati kulli syahrin, pertengahan tiap bulan. Maka yang dimaksud ghurrah ini adalah tanggal berapa? 13, 14, 15. Menurut pendapat yang rajih atau yang kuat. Sebagian ulama berpendapat puasa ayyamul bid itu mulainya tanggal 12. 12, 13, 14. Tapi ini pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah. Sehingga kita pakai pendapat yang rajih atau yang kuat saja. Tapi saya jujur, kata-kata ghurrah ini juga mempunyai makna yang lain. Boleh juga diartikan ghurrati kulli syahrin, awal tiap bulan. Maka kalau ada ustadz mengartikan ghurrah diartikan awal, jangan Anda salahkan. Meskipun ghurrah lebih saya sukai kalau diartikan tengah, supaya sesuai dengan hadis yang lain bahwasanya Nabi biasanya puasa ayyamul bid. Tapi kalau ada yang menerjemahkan ghurrah ini awal bulan, nggak ada masalah. Memang dalam bahasa Arab kata-kata ghurrah bisa bermakna awal, bisa bermakna tengah. Kalau diartikan tengah bulan, kenapa? Karena ghur itu maksudnya sinar. Dalam satu bulan ini yang bersinar itu adalah tengahnya, karena menjadi purnama bulannya, sehingga disebut ghurrah. Kemudian ghurrah, kenapa kok disebut awal? Terjemah yang lain, ghurrah awal. Kenapa? Karena ghurrah itu cemerlang pada wajah. Ada kuda ya, nah, kalau wajahnya itu putih, ada putihnya di wajahnya, itu disebut ghurrah. Nah, namanya wajah itu pasti di depan, bukan di belakang. Nah, karena itu ghurrah artinya depan, nggak ada masalah. Ya, ghurrati kulli syahrin, depan setiap bulan atau awal setiap bulan. Kemudian masalah yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa Nabi itu jarang puasa, jarang berbuka pada hari Jumat. Artinya seringkali didapati hari Jumatnya beliau berpuasa. Tapi ketahuilah bahwa puasa hari Jumat saja itu dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka maksud hadis ini adalah beliau puasanya Kamis sama Jumatnya atau Jumat sama Sabtunya. Itu maksudnya berdasarkan hadis yang lain. Kemudian dari sisi sanad, kenapa di sini saya sebutkan Asim dari Zir dari Abdillah? Biasanya sanadnya kan satu orang saja, langsung disebutkan sahabat Nabi saja. Ini sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Kenapa kok disebutkan muridnya yang namanya Zir, disebutkan muridnya namanya Asim? Nah, ketahuilah ketika saya sebutkan sanad seperti ini yang tidak seperti biasanya, ini pasti ada manfaatnya. Kita orang Indonesia membaca Al-Quran dengan qiraah apa? Qiraah Imam Asim. Nah, inilah Asim yang kita itu mempelajari Quran dengan bacaan beliau. Maka kalau kita membaca Quran,
Itu pahala ngalir kepada Imam Asim. Kenapa? Kita orang Indonesia pakai bacaan qiraah Asim. Tadi kita baca surat Al-Kahfi, saya membacanya tidak selalu pakai qiraah Asim. Kadang saya campur-campur dengan qiraah Abu Amr dan yang lainnya. Makanya kalau ada bacaan-bacaan yang agak beda, dinikmati saja, jangan dianggap salah. Misalnya tadi ada kata-kata zakiyatan, saya membaca zakiyah, nggak ada masalah. Ada dua qiraah seperti itu. Nah, inilah Imam Asim, namanya Asim ibnu Abin Najud. Dia belajar qiraah dari gurunya, namanya Zir bin Hubesh. Zir ini belajar qiraah dari gurunya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan Abdullah bin Mas'ud belajar qiraah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena faedah inilah sanad saya sebutkan lengkap. Kemudian Imam Tirmidzi mengatakan waqad istahabba, dan sungguh telah menyukai qaumun min ahli ilmi, sekelompok ulama, siyama yaumil jum'ah, puasa di hari Jumat. Wa inna ma yukrahu, hanya saja dimakruhkan ayyasuma yaumal jum'ah, kalau dia itu puasa di hari Jumat, la yasumu qablah, tanpa puasa sebelumnya, wala ba'dah, juga tanpa puasa setelahnya. Jadi Jumat saja nggak boleh. Tapi kalau Kamis Jumat silahkan. Jumat Sabtu silahkan. Boleh puasa Jumat saja apabila ada sebabnya. Sebabnya misalnya kita pengen puasa Asyura bertepatan hari Jumat, nggak ada masalah. Tidak harus Kamis Jumat, tidak harus Jumat Sabtu. Karena kita puasa hari Jumatnya bukan karena Jumatnya, tapi karena sebab yang lain. Karena Asyura. Atau kita puasa hari Arafah bertepatan hari Jumat, nggak ada masalah. Atau Anda seorang guru TPA, setiap hari guru TK, setiap hari teriak-teriak ngajari anak-anak TK. Liburnya hari Jumat tidak mengajar, maka Anda puasanya bisanya hari Jumat. Hari-hari yang lain nggak bisa, karena haus ngajari anak TK, nggak ada masalah. Berarti puasanya bukan karena Jumatnya, tapi karena sempatnya hari Jumat. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu soleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajta. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.